Mari kita buka dalam doa sebelum kita memasuki PA pada sore hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan menganggap kami layak dan mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Sehingga kami perlu anugerah Tuhan, kami perlu kemurahan Allah yang menopang kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Beri kepada kami hati yang takut dan gentar kepada Tuhan, sehingga kami menghadap Tuhan dengan hati yang takut dan gentar, ya Tuhan. Berilah kepada kami hati yang mencintai Tuhan, hati yang mencintai firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, dan berkati setiap kami, ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan penuhi kami dengan kemuliaan Allah, kebenaran Allah, dan kasih Allah. Kasihanilah kami sore hari ini. Kami serahkan semua peralatan yang dipakai, dan kami serahkan setiap orang yang menyaksikan. Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membaca dari Wahyu 21 ayat 14. Kita meneruskan bagian kemarin yang belum selesai. Wahyu 21 ayat yang ke-14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa kota Yerusalem yang baru itu adalah gereja. Sebab di dalam pasal 21 ayat kedua, pasal 21 ayat ke-9 dan 10 diberitahu kepada kita bahwa Yerusalem baru itu adalah gereja, the community of saints, community of believers, persekutuan orang percaya, persekutuan orang kudus. Itulah yang kita temukan dalam penjelasan dari Alkitab sendiri. Nah, saudara sekalian, lalu kita sudah membahas beberapa ciri khas daripada kota yang adalah Yerusalem yang baru, yang menjadi simbol daripada gereja di dalam kehidupan yang kekal. Dan saudara, kita meneruskan lagi di sini, di dalam ayat yang ke-14 bicara mengenai tembok kota. Kemarin kita sudah bicara bahwa tembok itu perlindungan, suatu jaminan keamanan yang pasti. Orang percaya tidak mungkin binasa sampai selama-lamanya, pasti. Sebab Tuhan Yesus sendiri menjamin orang percaya. Dilambangkan dengan tembok yang tinggi. Saudara sekalian, tembok ini mempunyai 12 batu dasar di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14, maaf. Dan ayat ke-19 dan 20, Wahyu 21 ayat 19 dan 20, di situ sudah disebutkan bermacam-macam batu permata. Mulai dari yaspis, nilam, mira, zamrud, unam, sardis, cempaka, beril, krisolit, krisopras, lazuardi, sampai dengan kecubung 12. Apa maksud daripada dasar 12 batu dasar yang di atasnya tertulis ke-12 nama dari ke-12 rasul anak domba, dari ke-12 rasul Tuhan Yesus Kristus? Batu dasar itu 12 rasul. Kalau kita mempelajari surat Efesus pasal yang kedua, maka kita menemukan surat dasar daripada gereja, dasar daripada kota ini, saudara, dasar daripada gereja itu adalah pengajaran rasul dan pengajaran nabi. Nah, saudara perhatikan, mari kita buka dulu supaya menjadi lebih jelas. Mari kita buka Efesus pasal kedua ayat 19 sampai 20. Efesus pasal kedua ayat 19 sampai 20. Efesus pasal kedua ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara sekalian, kan nabi lebih dahulu. Secara kronologis waktu, nabi lebih dahulu daripada rasul. Tetapi Rasul Paulus ketika menuliskan bagian ini, Efesus 2 ayat 19 sampai 20, Paulus menyebutkan rasul dulu. Nanti ke dalam penyebutan jabatan juga rasul dulu, baru nabi. Kenapa saudara sekalian? Karena rasul menyaksikan penggenapan daripada nubuat-nubuat para nabi. Rasul-rasul menyaksikan penggenapan daripada nubuat-nubuat para nabi, saudara, yaitu kedatangan Kristus itu sendiri. Tetapi saudara, tidak berarti di sini dan juga di dalam Wahyu 21 ayat 14 tidak berarti saudara perjanjian baru yang diutamakan, perjanjian lama tidak diutamakan. Tidak. Perjanjian baru dan perjanjian lama adalah satu kesatuan. Perjanjian baru menubuatkan apa yang digenapi di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru, saudara, menggenapkan apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama menubuatkan apa yang nanti digenapkan dalam perjanjian baru. Kedua itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perjanjian baru akarnya dari perjanjian lama. Perjanjian lama penggenapannya di dalam perjanjian baru. Itu sebabnya saudara sekalian, ketika menyebutkan hanya rasul saja, saudara sekalian, maka mau tidak mau harus menuju kepada para nabi.
di dalam perjanjian lama. Karena rasul-rasul mencatat apa yang penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Rasul-rasul mencatat penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Sehingga di sini kita mengerti, saudara, dasar daripada gereja adalah firman Tuhan, yaitu pengajaran para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Perjanjian lama menurut Lukas 24, perjanjian lama memberitakan tentang Yesus. Perjanjian baru sudah jelas memberitakan tentang Yesus. Dari Matius sampai Wahyu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Perjanjian lama menurut Lukas pasal ke-24, Saudara, Lukas pasal 24 mengatakan perjanjian lama, saudara, kitab-kitab itu baik Taurat, nabi-nabi maupun Mazmur maupun tulisan-tulisan menubuatkan tentang datangnya Tuhan Yesus. Maka saudara, kita mengerti di sini bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah dasar daripada gereja dan Kristus sebagai batu penjuru. Kristus yang ditinggikan di dalam perjanjian lama maupun Kristus yang ditinggikan di dalam perjanjian baru. Dan apa artinya, saudara? 12 macam batu permata dari yaspis sampai ke cubung. Batu-batu yang begitu indah, saudara. Yaspis, nilam, mira, zamrud, unam, sardis, cempaka, ratna cempaka, beril, krisolit, krisopras, lasuardi, dan kecubung. Di ayat 19 sampai ayat ke-20, William Hendriksen mengatakan, saudara sekalian, batu yang bermacam-macam itu, saudara, 12 genap. Ya, menggambarkan, saudara sekalian, menggambarkan kemegahan, kemuliaan, kehebatan, keluar biasaan dari diri, sifat, atribut, pekerjaan, karakter Allah. Yang dicatat oleh para rasul, yang dicatat oleh para nabi, meninggikan Kristus, meninggikan pekerjaan-pekerjaan Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan dua bagian daripada Wahyu 21. Ayat 14 bicara mengenai dasar gereja adalah rasul dan para nabi. Meskipun hanya dicatat para rasul, tetapi mau tidak mau para nabi harus diikutkan karena tidak bisa dipisahkan. Dan ayat 19 dan 20 menggambarkan keluar biasaan, kehebatan, keragaman, kelimpahan daripada kemuliaan Allah yang digambarkan di dalam berupa 12 macam batu ini. Maka dasar daripada gereja itu adalah firman Allah. Gereja itu menjadi kokoh, saudara, kalau di dalamnya firman Allah diberitakan dan firman Allah dilakukan. Gereja itu menjadi kokoh kalau di dalamnya firman yang benar, firman yang sejati, firman yang murni diberitakan, dan firman yang murni dijalankan oleh jemaat, oleh orang-orang yang ada di dalam gereja. Kunci daripada gereja adalah firman Tuhan. Kunci daripada gereja bukan bangunan. Kunci daripada gereja bukan berapa banyak orang kaya, berapa banyak orang terkenal ada di dalam gereja itu. Kunci daripada sebuah gereja yang kokoh adalah pemberitaan firman yang sesungguhnya dan ketaatan kepada firman. Kalau firmannya hebat-hebat, tapi dari hamba Tuhan sampai jemaat tidak jalankan firman itu, nggak ada gunanya. Firman yang luar biasa, yang setia kepada Alkitab, firman yang meninggikan Tuhan, dan firman yang saudara dijalankan oleh jemaat Tuhan. Itu sebabnya, saudara sekalian, setiap orang harus berdoa supaya hamba Tuhan di gereja saudara memberitakan firman yang setia kepada Alkitab dan yang meninggikan Tuhan. Saudara jangan berdoa, Tuhan kiranya pendetaku khotbah yang enak, berikan humor-humor yang segar. Kiranya pendetaku berikan khotbah yang jangan panjang-panjang. Kalau dia memberitakan firman yang sejati, panjang tidak apa-apa. Kalau dia ngawur-ngawur, saudara, pendek pun tidak boleh. Itu patokannya sangat jelas. Itu sebabnya, saudara, orang pergi mencari gereja, haruslah dia cari, saudara, di dalam gereja itu ada pemberitaan firman yang sejati atau tidak. Itu syarat dia mencari gereja. Dia mencari gereja bukan karena lokasi. Banyak orang cari gereja karena dekat, saudara. Dekat benar atau tidak benar. Kalau ajaran sesat, saudara pergi enggak? Enggak boleh saudara pergi, saudara berdosa besar kepada Tuhan. Bukan karena dekat. Dekat itu, saudara, berarti melayani kemalasan kita saja. Oh, kita mau yang dekat, saudara. Dekat kalau benar, enggak apa-apa, saudara. Tapi kalau saudara salah, dekat pun tidak boleh. Kalau benar, jauh pun harus. Itu adalah prinsip yang kita pegang. Pemberitaan firman, saudara, biar jauh. Kalau benar yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan, jauh pun harus kita pergi. Saudara, kalau ngawur, ajaran sesat yang melawan firman Tuhan, dekat pun tidak boleh kita berikan. Tidak boleh kita pergi dan mendengarkan. Yang paling celaka, saudara, orang pergi ke gereja ditanya, kenapa yuk ke gereja situ? Karena di gereja situ sering ada makanan yang enak-enak, kuenya enak, makanannya enak. Itu sangat kedagingan. Dia pakai alasan kedagingan untuk pergi mencari gereja. Kita berdoa supaya gereja-gereja, saudara, setia memberitakan firman.
Kita berdoa saudara sekalian, supaya orang-orang yang memimpin gereja memberitakan firman Tuhan dengan setia. Sebab gereja yang sejati, syarat pertama adalah pemberitaan firman Tuhan yang benar. Gereja yang sejati, syarat pertama adalah pemberitaan firman Tuhan yang benar. Saudara sekalian, 12 batu yang tertulis nama rasul. Ini saudara mewakili saudara sekalian, bukan hanya rasul, tetapi rasul dan para nabi. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan. Harus dijadikan satu kesatuan. Sehingga ketika bicara rasul, maka mau tidak mau bicara nabi. Saudara, kenapa hanya bicara rasul? Ini enggak heran. Karena sejak Rasul Paulus, saudara, urutannya sudah dibalik. Rasul dulu baru nabi. Rasul dulu baru nabi. Ada saudara sekalian, kepentingan rasul lebih dulu. Karena rasul sudah melihat penggenapan nubuat-nubuat dari perjanjian lama yang belum dilihat oleh para nabi. Saudara sekalian, lalu ayat 12. Mari kita kembali ke Wahyu 21 ayat 12. Wahyu 21 ayat 12. Wahyu 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis ke-12 suku Israel. Pintu gerbangnya ada 12 buah. Kota itu, saudara, Yerusalem baru itu gereja, umat Allah. Pintu gerbangnya ada 12 buah, saudara, pintu gerbangnya. Bukan satu pintu, tapi 12 pintu, saudara. Berarti apa, saudara? Pintu orang masuk ke dalam gereja, tidak dipersulit oleh Tuhan, saudara. Pintu orang masuk ke dalam gereja, pintu untuk orang akses ke dalam gereja, masuk ke dalam gereja, saudara, itu bermacam-macam. Itu sebabnya para penafsir mengatakan, saudara sekalian, kesempatan untuk mendengarkan Injil dibuka oleh Tuhan. Bagi saya, saudara, saya memahami akan simbol ini, saudara, 12 pintu gerbang dari Yerusalem baru. Artinya, saudara sekalian, orang itu diselamatkan oleh Tuhan melalui macam-macam cara. Kita tidak bisa memutlakkan satu metode, tidak bisa memutlakkan satu cara orang diselamatkan. Ada orang yang diselamatkan melalui KKR, ada orang yang diselamatkan melalui penginjilan pribadi, ada orang yang diselamatkan melalui dengar radio, ada orang yang diselamatkan melalui nonton televisi, siaran khotbah di televisi, ada orang yang diselamatkan melalui Alkitab yang dibuang ke dalam kotak sampah, ada orang yang diselamatkan melalui Alkitab yang disobek. Macam-macam, saudara. Ada yang sakit dulu baru percaya Tuhan Yesus. Ada yang, saudara sekalian, hancur-hancur usahanya baru percaya Tuhan Yesus. Ada begitu banyak jalan, saudara. Begitu banyak cara akses orang pergi kepada Tuhan. Yang mutlak adalah Injil keselamatan Yesus. Tidak bisa ditawar. Harus melalui itu. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Itu mutlak. Injil mutlak, pekerjaan Roh Kudus mutlak, tapi caranya tidak mutlak. Caranya bermacam-macam. Orang percaya Tuhan Yesus harus hanya melalui Injil Yesus Kristus yang diberitakan setia kepada firman. Orang percaya Tuhan Yesus pasti karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau dia betul-betul percaya, saudara, itu mutlak. Tapi pintunya 12, macam-macam, saudara. Jalannya macam-macam. Pintu akses masuknya macam-macam, saudara. Melalui cara ini, melalui cara itu. Dan dibilang di situ, saudara, ada 12 nama suku, 12 suku Israel, saudara. 12 suku Israel kita sudah bahas dalam pertemuan yang sebelumnya. Bahwa Israel dalam kitab Wahyu adalah lambang daripada gereja. Israel dalam kitab Wahyu adalah lambang daripada gereja. Saudara, Israel dalam kitab Wahyu bukan Israel jasmani, bukan Israel hurufiah, bukan Israel fisik. Di dalam kitab Wahyu, Israel adalah lambang daripada gereja. Artinya apa, saudara? Yang masuk 12 suku Israel. Yang diselamatkan adalah orang-orang pilihan Tuhan, umat Tuhan. Sebab domba-domba Allah mendengarkan suara gembalanya. Saudara sekalian, tidak heran Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 48. Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang ke-13 ayat 48. Saya bacakan Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Siapa orang yang percaya? Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang sebelumnya sudah ditentukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
adalah orang yang sebelumnya sudah ditentukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang masuk ke dalam pintu gerbang itu. Dan indah sekali, saudara. Pintu gerbang itu tertulis 12, ada 12 mutiara, saudara. Pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Ke-12 pintu gerbang itu ialah 12 mutiara, ayat 21. Wahyu 21 ayat 21 ke-12. Pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. William Hendriksen mengatakan, saudara, mutiara yang ada di pintu gerbang itu melambangkan janji-janji Allah. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, waktu kita masuk ke dalam gereja, waktu kita diselamatkan, yang kita lihat adalah janji-janji Allah. Mutiara adalah simbol daripada janji-janji Allah, saudara. Itu yang waktu kita masuk, saudara, kita disambut oleh janji Allah. Memang betul. Memang betul, saudara. Kenapa tafsiran ini begitu penting, saudara? Karena waktu saudara mendengarkan Injil, percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, kita langsung mendengarkan janji Allah. Barang siapa percaya kepada anak, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji Allah. Waktu kita percaya Yesus, kita lihat janji Allah. Orang yang berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Bahan kemarin, saudara, 2 Korintus 5 ayat 17. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita lihat janji Allah. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita lihat janji Allah. Maka saudara, mutiara itu adalah janji-janji Allah. Itulah, saudara, waktu kita masuk ke dalam gereja, saudara, kita melihat janji Allah. Waktu kita menjadi bergabung dengan umat Tuhan, waktu kita menjadi orang percaya, saudara, kita diperlihatkan janji Allah. Saudara masuk, saudara pegang itu dulu. Apa peganganmu waktu engkau masuk ke gereja? Peganganmu pendeta? Bukan, kemarin saya sudah bicara, saudara. Peganganmu majelis? Bukan. Peganganmu apa, saudara, waktu engkau masuk ke dalam gereja? Peganganmu seharusnya adalah janji Allah. Sebab tidak mungkin Allah mengecewakan. Kalau engkau masuk ke dalam gereja, engkau pegang pendeta, pasti engkau kecewa. Kalau engkau masuk ke dalam gereja, engkau pegangnya majelis, nanti engkau kecewa. Tapi engkau masuk ke dalam gereja, engkau pegang janji Tuhan. Engkau tidak akan kecewa, saudara. Saudara sekalian, kenapa, saudara sekalian? Karena Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Begitu murni, 7 kali dimurnikan. Berarti, saudara, janji Tuhan tidak ada sedikit pun kepalsuan, tidak ada sedikit pun kemunafikan, tidak ada sedikit pun penipuan, tidak ada sedikit pun motivasi yang tidak benar. Janji Tuhan murni. Pasti, saudara, digenapi. Kalau janji Tuhan itu memang dijanjikan bagi orang percaya, pasti digenapi. Di dalam khotbah yang lalu saya sudah sampaikan, saudara, jangan klaim janji Tuhan buat orang-orang di Alkitab. Itu, saudara, GR. Janji Tuhan buat Yosua, saudara klaim. Janji Tuhan buat Paulus, saudara klaim. Saudara mesti mengerti mana janji Tuhan buat mereka saja, mana janji Tuhan buat kita. Tuhan bilang sama Yosua, setiap tempat yang kau injak menjadi milikmu, menjadi milik Israel. Lalu saudara berkeliling perumahan, sambil saudara ingat, oh, Tuhan janji sama Yosua, saya klaim janji kepada Yosua. Lalu saudara mau perumahan itu menjadi milikmu. Lalu saudara pergi ke Singapura, saudara berkeliling kota Singapura. Saudara kepengen supaya Singapura menjadi milikmu, rupamu, saudara. Nggak bisa. Kita mengklaim janji Yosua itu ngawur, saudara. Kita jangan klaim janji Yosua. Kita klaim janji Tuhan buat kita, bukan janji Tuhan buat Yosua. Kalau itu janji Tuhan buat kita, saudara, 7 kali dimurnikan, pasti benar. 7 kali dimurnikan, begitu murni, tidak ada sedikit pun kepalsuan, tidak ada sedikit pun kemunafikan, tidak ada sedikit pun penipuan, tidak ada sedikit pun motivasi tidak murni. Itu yang kita pegang. Waktu kita masuk ke gereja, saudara lihat apa? Hari ini biarlah Tuhan memperbaharui hati kita, saudara, ketika kita pergi ke gereja. Banyak orang pergi ke gereja bukan melihat Tuhan, mereka melihat manusia. Itu sebabnya berapa tahun kemudian kecewa dan keluar dari gereja. Dia pindah lagi ke gereja lain, dia lihat lagi manusia. Dia masuk ke dalam gereja, dia kecewa lagi. Karena setiap kali dia masuk gereja selalu yang dilihat manusia. Pindah lagi, saudara. Saudara pindah-pindah sampai Tuhan Yesus datang, tidak akan pernah berhasil saudara tetap di satu gereja. Kecuali saudara ubah hati saudara. Waktu saudara masuk ke dalam gereja, jangan lihat manusia, lihat janji Tuhan. Sebab di pintu gerbang itu mutiara, saudara.
Pintu gerbang itu mutiara. Dan William Hendriksen mengatakan, saudara, itulah janji Tuhan. Pintu gerbang itu mutiara. Itu yang kita masuk, kita pegang, saudara. Kita pegang, bukan hanya saudara sekalian masuk ke dalam gereja, kita pegang janji Tuhan. Kita masuk ke dalam gereja, saudara, kita pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan nanti, saudara, Amsal 18 berkata, itulah perisai. Perisai kita menghadapi dosa, menghadapi penderitaan, menghadapi akan saudara dunia, setan, dan sebagainya. Kita pegang akan janji Tuhan. Saudara sekalian, dan jalan kota itu terbuat dari emas murni. William Hendriksen menafsirkan ini sebagai kesempatan berlimpah berkomunikasi dengan tahta itu. Saya tidak membahas bagian ini, saudara. Karena di dalam sorga memang kita akan berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan dengan limpah, saudara. Tapi bagian mutiara ini bagian yang sangat penting. Biarlah Tuhan ubah hati saudara, Tuhan ubah hati saudara. Saudara masuk ke gereja, saudara masuk ke persekutuan umat Tuhan, saudara masuk ke perkumpulan orang percaya. Jangan lihat manusia. Jangan lihat manusia. Kalau selama ini engkau melihat manusia, kiranya engkau bertobat. Kiranya Roh Kudus menolong engkau. Mulai hari ini Tuhan ubah hatimu. Engkau masuk ke dalam gereja, engkau lihat janji Tuhan. Janji Tuhan, pintu gerbang itu adalah mutiara. Itulah janji Tuhan. Mutiara adalah lambang dari janji Tuhan. Ketika kau masuk ke dalam gereja, kau pegang janji Tuhan. Janji Tuhan yang murni, 7 kali dimurnikan, yang tidak mungkin mengecewakan engkau. Dan janji Tuhan itu adalah sumber pengharapan. Karena iman kepada janji Allah, itulah definisi dari pengharapan. Apakah pengharapan? Pengharapan adalah iman kepada janji Allah. Dan ketika kita mempunyai pengharapan kepada janji Allah, Ibrani berkata pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Supaya jiwa tidak terombang-ambing seperti perahu yang diombang-ambingkan oleh ombak. Ketika saudara pegang kepada janji Tuhan, saudara punya pengharapan. Menghadapi saudara akan badai, menghadapi akan penderitaan, godaan setan, serangan dunia. Saudara janji Tuhan itu perisai. Itu Amsal 18 ayat 31. Saya tidak bahas di sini, saudara, karena waktu yang terbatas. Tapi mari kita belajar. Waktu saudara masuk ke rumah Tuhan, saudara pegang janji Tuhan. Jangan lihat manusia. Saudara lihat manusia, saudara akan kecewa. Kemanapun saja gereja saudara pergi, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara pegang janji Tuhan, saudara tidak akan kecewa sampai dengan saudara bertemu dengan Tuhan. Karena janji Tuhan itu murni, 7 kali dimurnikan. Tidak ada sedikit pun kepalsuan, tidak ada sedikit pun kemunafikan, tidak ada sedikit pun penipuan, tidak ada sedikit pun motivasi yang tidak murni. Demikian pasal 21, mari kita masuk kepada pasal ke-22, kita mulai dengan 5 ayat yang pertama, dan kita akan perlahan-lahan telusuri sampai dengan selesai dari pasal 22 ini. Mari kita membaca Wahyu pasal ke-22 ayat pertama sampai dengan ke-5, saya bacakan untuk saudara sekalian. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat tahta Allah dan tahta anak domba yang akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan alam akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, sungai air kehidupan itu simbol apa? Sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal itu simbol apa? Kemarin kita sudah bicara juga air kehidupan, dan saya sudah mengutip daripada Yohanes pasal keempat, ayat yang sudah sangat terkenal. Tuhan Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, sungai air kehidupan adalah simbol daripada hidup yang kekal. Demikian kata Hendriksen, saudara. Simbol daripada hidup yang kekal. Saudara sekalian, simbol daripada saudara sekalian hidup yang kekal, keselamatan yang penuh, yang cuma-cuma Tuhan berikan. Dan saudara perhatikan ayat pertama, Wahyu 22 ayat pertama. Wahyu 22 ayat pertama. Sungai air kehidupan mengalir keluar. Bukan mengalir melalui. Mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu.
Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Bukan mengalir melalui. Berarti sumber air itu, sumber keselamatan itu adalah Tuhan sendiri. Yang dibilang oleh Efesus pasal kedua ayat 8-9 itu saudara. Bukan oleh usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Semata-mata kasih karunia Allah, engkau boleh diselamatkan. Saudara sekalian, puji Tuhan. Kalau saudara keselamatan karena jeripaya manusia, semuanya masuk neraka saudara. Tapi karena kasih karunia Allah, Tuhan berbelas kasihan, memilih menyelamatkan kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk boleh percaya kepada Tuhan. Saya bacakan Yeremia 17 ayat 13. Saya bacakan Yeremia 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau menjadi malu, orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau menjadi malu. Kenapa? Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Yeremia 17 ayat 13. Berbahagialah saudara dan saya, bersyukurlah engkau dan saya, karena kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk mengenal sumber air kehidupan, yakni Tuhan sendiri saudara. Kita mengenal sumber air hidup itu, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga kita boleh memperoleh keselamatan. Kita memperoleh 3 macam kehidupan. Hidup rohani, ini yang pertama. Hidup baru dan hidup yang kekal. Saudara, orang dunia hanya punya hidup yang pertama, hidup jasmani. Tapi kita mempunyai 4 kehidupan, saudara. Hidup jasmani ada, seperti orang dunia. Tapi kita juga punya hidup rohani. Hidup rohani berarti ada persekutuan dengan Allah. Ada kesadaran rohani yang Tuhan beri. Hidup baru berarti, saudara, hidup baru yang dibedakan dari hidup lama di dalam dosa. Sekarang memulai perjalanan baru di dalam Kristus. Lalu hidup yang kekal berarti hidup rohani bersama Tuhan di dalam kekekalan. Puji Tuhan, saudara sekalian. Itu sebabnya saudara, saya berkata kepada saudara, kita berhutang 4 macam kehidupan dari Tuhan. Hidup jasmani, saudara dilahirkan, saudara tidak pernah campur tangan. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dia campur tangan atas kelahiran dia. Semua orang yang dilahirkan pasif total. Semua orang yang dilahirkan oleh ibunya, setiap bayi itu pasif total. Dia tidak pernah mengatakan, saya tidak mau dilahirkan di rumah sakit A, saya mau dilahirkan di rumah sakit B. Tidak mungkin. Demikian pula ketika Roh Kudus melahirkan kembali engkau dan saya, kita juga pasif total. Kelahiran jasmani pasif total, kelahiran baru juga pasif total. Berarti 4 kehidupan ini, hidup jasmani, hidup baru, hidup rohani, hidup kekal, kita bersifat pasif total. Tidak ada satu andil pun bagi kita mengatur 4 macam kehidupan ini. Setiap orang lahir dari rahim ibunya, dia tidak bisa atur. Setiap orang lahir dari Roh Kudus, dia tidak bisa atur. Seluruhnya pasif total. Saudara, dia tidak bisa kendalikan. Dia tidak bisa atur mau lahir di mana, mau lahir jam berapa, mau lahir tanggal berapa. Orang tuanya mungkin mengatur kalau operasi sesar. Tapi nggak ada bayi mengatakan, tanggal kelahiran saya 3 Maret 2003 atas pilihan saya sendiri. Tidak ada, saudara. Pilihan orang tuanya mungkin. Dia pasif total. Demikian pula kelahiran baru. Oleh Roh Kudus kita pasif total. Berarti saudara sekalian, hidup jasmani, hidup baru, hidup rohani, hidup kekal. 4 kehidupan ini kita pasif total. Kita menerima hanya dari Tuhan semata-mata. Wahyu 7 ayat 17. Mari kita lihat, ini ayat luar biasa. Wahyu 7 ayat yang ke-17. Mari kita membuka Wahyu pasal ke-7 ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini yang kemarin kita bicara. Saudara, kita pergi kepada hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, hidup kekal, saudara. Bukan sekedar saudara mati hidup lagi. Itu sebabnya Louis Berkhof mengatakan, saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, menggunakan tubuh kemuliaan bukan sekedar baliknya pernapasan. Tuhan Yesus punya tubuh yang serupa dengan tubuh berdosa kita. Roma 8 ayat 3 berkata, Tuhan Yesus memakai tubuh yang serupa dengan tubuh berdosa kita. Tubuh itu mati. Waktu sudah dikubur 3 hari, Yesus bangkit. Bangkit itu saudara, mujizat resusitasi? Bukan. Ada teolog percaya kebangkitan itu mujizat resusitasi. Cuma pernapasannya tok balik, saudara. Tadi pernapasannya hilang, sekarang balik lagi. Bukan, saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan sekedar baliknya pernapasan.
Kebangkitan Tuhan Yesus saudara bukan saja hidup tetapi hidup melimpah. Ada transformasi. Tubuh Tuhan Yesus menjadi tubuh kemuliaan yang akan menjadi model bagi kita di dalam kebangkitan orang percaya pada waktu Tuhan Yesus datang kembali kali kedua. Bukan sekedar saudara kita hidup seterusnya. Bukan sekedar hidup selamanya. Saudara harus memahami makna hidup kekal. Bukan sekedar hidup panjang, hidup tidak ada akhir. Bukan. Hidup tidak ada akhir dalam apa, saudara? Kalau hidup tidak ada akhir dalam penderitaan, sangat menyakitkan, saudara. Hidup kekal, saudara, berarti hidup yang tidak berkesudahan di dalam berkat Allah, dalam kemuliaan Allah, dalam persekutuan dengan Allah, di dalam kasih dan keadilan Allah. Itulah hidup yang kekal, saudara. Yang murni, saudara perhatikan kristal, permata, emas, terus muncul dalam kitab Wahyu. Karena di dalam sorga itu bicara mengenai kemurnian, saudara. Kristal, kata kristal dalam bahasa Indonesia, Alkitab kita hanya muncul 3 kali dan 3-tiganya muncul di dalam kitab Wahyu. Bicara mengenai kemurnian. Itu sebabnya saudara, pola hidup sorgawi itu adalah kemurnian. Kalau kita mau mencicipi pola hidup sorgawi, pertahankan dan perjuangkan kemurnian. Kemurnian, kunci saudara dari kemarin, dari hari pertama kita bahas saudara Wahyu 20, 21, 22. Saudara temukan terus-menerus bicara tentang murni. Emas murni, emas tulen, saudara kristal. Itu bicara mengenai kemurnian. Hidup yang penuh dengan kemurnian. Mari kita berdoa, minta anugerah Tuhan untuk memperjuangkan kemurnian hati, kemurnian hidup, kemurnian kesaksian, kemurnian perkataan kita, dan kemurnian seluruh keberadaan kita. Karena di situ saudara sekalian, kita mencicipi kehidupan, pola hidup yang ada di dalam sorga. Saudara sekalian, lalu di dalam pasal yang ke-21 ayat yang kedua dikatakan, saudara, di tengah-tengah jalan di kota itu ada pohon-pohon kehidupan seberang menyeberang. Ada sungai air kehidupan, seberang menyeberang berarti 2 sisi, saudara. Sungai itu, saudara, oh ini indah ya. Ini indah seperti saya lihat di negara-negara lain, saudara. Itu di sungai, lalu pinggir-pinggir sungai itu ada pohon berjejer-jejer, saudara. Oh indah sekali. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Biasanya, saudara, dalam hidup kita di dunia ini, pohon itu, saudara, berbuah ada musimnya. Maka orang bilang, saudara, Indonesia bukan 2 musim. Musim panas, musim hujan, bukan. Indonesia banyak musim, saudara. Musim mangga, musim duren, musim apa lagi, saudara, musim ini, musim itu. Karena terus, saudara. Ya. Tapi dia tidak sepanjang tahun. Ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali baru muncul, saudara. Tidak terus-menerus ada. Tapi pohon kehidupan ini terus-menerus ada, saudara. Ini memang adalah ciri daripada kelimpahan. Karena saudara, gambaran simbol pohon kehidupan harus digabungkan dengan sungai air kehidupan. Dan kita menemukan, saudara, sekali lagi yang saya bicarakan tadi, keselamatan hidup kekal bukan sekedar hidup panjang. Tapi hidup panjang berkelimpahan dalam kasih Allah yang melimpah, kasih karunia Allah yang melimpah, kemuliaan Allah yang melimpah, saudara sekalian, dan sebagainya. Mari kita buka beberapa ayat, saudara. Mari kita buka beberapa ayat. Pertama, Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Mari kita buka. Mazmur pasal ke-16 ayat ke-11. Mazmur 16 ayat ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu, di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini kita cicipi di dalam dunia. Dan kita mengalami, saudara, dalam hari pertama saya sudah katakan, saudara, klimaksnya di sorga. Orang percaya akan mengalami. Dalam dunia, saudara, kita diberi jalan kehidupan. Tapi manusia berdosa yang tertutup hatinya, dia nggak mau. Diberitakan Injil, dia maki-maki, saudara. Tapi orang yang dicelikan matanya oleh Roh Kudus, dia lihat ini jalan kehidupan. Oh, jalan kehidupan, saudara. Ini yang paling berharga. Yang paling berharga bagi kita, saudara, di dalam dunia ini, yang paling berharga adalah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu adalah jalan kehidupan, ada sukacita berlimpah-limpah sejak dalam dunia. Sejak dalam dunia. Nanti di dalam sorga, sukacita berlimpah-limpah itu, saudara, makin klimaks, saudara. Ada nikmat senantiasa. Itu sebabnya, saudara sekalian, ini yang diminta oleh Daud dalam Mazmur 51.
Orang yang memahami akan hal ini, dia tidak akan hidup dalam dosa. Karena dia tahu dia mengikuti jalan kehidupan, dia menikmati sukacita di dalam Tuhan yang berlimpah-limpah, dan dia menikmati nikmat senantiasa. Daud berdoa, restore the joy of salvation. Itu dia minta, saudara. Tuhan pulihkanlah sukacita keselamatan, sukacita mengikut Tuhan, sukacita percaya Yesus, sukacita jalan kehidupan. Karena orang kalau punya sukacita itu, dia tidak mau menikmati dosa, saudara. Orang menikmati dosa karena dia tidak mengerti, saudara, apa artinya bersukacita dalam Tuhan. Saudara, Martin Lloyd Jones pengkhotbah Inggris itu berkata, orang Kristen yang murung adalah kesaksian yang buruk. Martin Lloyd Jones berkata, orang Kristen yang murung adalah kesaksian yang buruk. Saya pikir-pikir kalimat ini, saudara, apa artinya, saudara? Kita murung, cuma dua kemungkinan sebab kita murung. Pertama, berbuat dosa. Yang kedua, penderitaan. Saudara, kita murung, saudara, coba pasti cuma dua. Ya. Murung, saudara sekalian, karena dosa atau karena penderitaan. Ya. Maka saudara, orang percaya bisa berduka cita karena dosa. Tapi saudara, kalau dia sungguh-sungguh bertobat, dia sungguh-sungguh membenci dosa, saudara, dia sungguh-sungguh tidak mengulangi, dia bersuka cita. Dia bersuka cita. Maka saya berkata kepada saudara sekalian, berduka cita kudus bukan panggilan orang percaya. Berduka cita kudus bukan panggilan orang percaya. Berduka cita kudus adalah keadaan yang harus dijalani orang percaya untuk hanya satu kondisi. Dosa. Kita nggak boleh berduka cita karena penderitaan seharusnya, saudara. Kalau kita mengerti makna penderitaan, kalau kita mengerti saudara penderitaan dalam kebenaran, kita tidak boleh berduka cita karena penderitaan. Kita tidak boleh murung karena penderitaan. Saudara dengar 6 khotbah keagungan penderitaan, saudara. Kita tidak boleh murung, meskipun itu berat pasti, saudara. Siapa yang sanggup, saudara, untuk bersuka cita, saudara, menyanyi dalam malam gelap? Maka ada orang mendefinisikan, saudara, kalau saya tidak salah itu definisi dari pendeta Stephen Tong. Iman itu, saudara, adalah menyanyi dalam malam gelap. Karena melihat bagaimana Rasul Paulus dan Silas menyanyi ketika mereka disiksa oleh tentara-tentara Romawi di penjara Filipi, saudara. Bersukacita. Sukacita itu panggilan Tuhan bagi kita, karena di dunia kita bersukacita, di dalam sorga juga kita bersukacita. Bagaimana kalau kita jatuh dalam dosa, saudara? Kita jatuh dalam dosa, kita minta pengampunan Tuhan, bertobat dan tidak mengulangi dosa itu, saudara. Supaya kita jangan terus berduka cita oleh dosa yang sama. Meskipun kita lemah, saudara. Bagaimana kalau kita berduka cita melihat dosa orang lain, kita bawa mereka kepada Tuhan, kita berusaha untuk menginjili. Tapi kita tidak bisa, saudara, menjalani hidup setiap hari dalam duka cita. Jikalau ada penderitaan, kita harus selesaikan pengertian hati kita dan pikiran kita mengenai penderitaan. Jikalau ada dosa harus diselesaikan. Sebab orang Kristen yang murung adalah kesaksian yang buruk di hadapan Tuhan. Adalah kesaksian yang buruk bagi manusia, juga di hadapan Tuhan. Demikian kata Martin Lloyd Jones. Tuhan Yesus berkata, saudara, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Kelimpahan rohani, kelimpahan persekutuan dengan Tuhan, kelimpahan berjalan bersama Tuhan, kelimpahan menikmati kasih karunia Allah. Jalan kehidupan, sukacita berlimpah-limpah, nikmat senantiasa, tadi Mazmur 16. Mari kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Kisah Para Rasul 4 ayat 33, saudara. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ada kasih karunia yang menopang mereka untuk pelayanan, ada kasih karunia yang menopang mereka dalam penderitaan, ada kasih karunia yang menopang mereka dalam bentuk anugerah umum. Itu sebabnya kita bersuka cita. Besok di surga lebih lagi sukacitanya. Itu sebabnya kita merasakan nikmat mengikut Tuhan. Besok di dalam surga, saudara, lebih lagi kita merasakan nikmat itu. Itulah jalan kehidupan. Orang yang memahami makna, saudara, pengertian-pengertian yang kita bicarakan ini, dia akan berjuta-juta terima kasih dia diselamatkan, saudara. Tapi orang yang tidak memahami, malah dia mengatakan, enak ya, orang di dalam dosa. Dia belum mengerti, saudara. Nanti kita lihat dalam bagian-bagian berikutnya. Saudara, jadi pohon kehidupan ini harus digabungkan dengan sungai kehidupan untuk memahami satu tema yang namanya kelimpahan. Kelimpahan sukacita, kelimpahan kasih Allah, kelimpahan kemuliaan Allah, kelimpahan kasih karunia Allah yang tidak semua kita bicarakan, saudara.
Daun pohon kehidupan itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Daun pohon kehidupan itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Mari kita membaca 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Mari kita baca. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, ahli Alkitab manapun yang mempelajari dengan baik-baik, saudara sekalian, akan ayat ini, dan ini berasal dari Yesaya 53, akan berkata kepada saudara bahwa kalau kita dengan pikiran yang sehat membaca ayat ini dan membaca Yesaya 53, sama sekali tidak bicara kesembuhan jasmani. Jadi orang yang pakai ayat ini buat kesembuhan jasmani, memang dia niatnya mau cari kesembuhan jasmani, cuma cari dukungan ayat tok. Ya. Bukan dia saudara percaya Alkitab memang ngomong begitu. Ahli Alkitab manapun saudara kalau membaca dengan teliti bagian ini dan juga Yesaya 53, akar daripada ayat ini saudara, akan berkata kepada saudara bahwa ini bicara kesembuhan rohani. Karena memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini dari tadi bicara, dari ayat-ayat sebelumnya, dari Yesaya 53, itu bicaranya rohani, saudara. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, itu kesembuhan rohani, bukan kesembuhan jasmani. Kesembuhan jasmani bisa diperoleh melalui dunia medis, tapi kesembuhan rohani tidak bisa. Saya berkata kalimat di bawah ini, ada banyak jalan menuju kesembuhan jasmani, tapi hanya ada satu jalan menuju kesembuhan rohani. Jangan kita, saudara sekalian, permainkan ayat firman Tuhan. Ada banyak jalan menuju kesembuhan jasmani. Sekarang ini, saudara, meskipun belum ditemukan obat dan vaksin, saudara, saya kapan hari baca di koran ada 100 lembaga kelompok penelitian di dunia, ada 100. Dan mereka mengatakan kami bukan berlomba-lomba mana yang hebat, bukan. Kami berlomba-lomba memerangi pandemi ini. Ada 100 kelompok yang meneliti terus-menerus. Ada banyak jalan menuju kesembuhan jasmani, tetapi hanya ada satu jalan menuju kesembuhan rohani, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan comot ayat, saudara sekalian, untuk kepentingan manusia berdosa. Banyak orang baca Alkitab itu saudara bukan cari kebenaran, tetapi cari pembenaran. Dia sudah punya keputusan, dia sudah punya keinginan, dia sudah punya saudara pikiran, dia sudah punya kesimpulan, dia cari dukungan ayatnya. Supaya lebih afdol, kalau bicara tidak pakai ayat kurang rohani, saudara. Ya. Dia seorang anak Tuhan, naksir gadis yang belum percaya, lalu dia mulai cari ayat, saudara. Ya. Orang homoseksual mulai cari ayat. Daud dan Yonatan, bukankah Daud bilang, cintaku lebih ajaib daripada cinta Yonatan, lebih ajaib dari cinta perempuan. Berarti itu Alkitab mendukung homoseksual. Seluruh cerita Daud dengan Yonatan, seluruh cerita Daud dengan Yonatan tidak pernah pakai kata yada bahasa Ibrani. Yada itu berarti mengetahui, yang dipakai untuk hubungan seksual, baik untuk kasus Sodom Gomora maupun kasus hakim-hakim. Saya tidak bahas homoseksual hari ini. Kasus homoseksual di dalam kota Sodom, kasus homoseksual di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara. Tidak, itu di situ di dalam dua kasus itu dipakai kata yada, yaitu saudara mengetahui yang berarti hubungan seksual. Seluruh cerita Daud dengan Yonatan tidak pernah dipakai kata yada, saudara. Itu sebabnya saudara sekalian jangan sembarang tuding Daud. Ya. Nanti besok ketemu Daud di surga disuruh push up sama Daud. Ya. Enak aja lu fitnah saya ya, lu pikir saya berbuat dosa. Ya. Saudara sekalian, jangan sembarang pakai ayat untuk kepentingan kita. Mari kita belajar kebenaran dengan rendah hati, dengan telinga dan hati seorang murid yang takluk kepada kebenaran. Apa yang kebenaran bicarakan, kita takluk kepada kebenaran. Kita kembali saudara, kepada Wahyu 21, masih bicara mengenai daun dan pohon kehidupan saudara. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 24, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata saudara tadi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Terjemahan kayu salib ini saudara sekalian, terjemahan yang tidak sesuai dengan aslinya. Bahasa asli daripada kayu salib di 1 Petrus 2:24 ini adalah Silon, X-Y-L-O-N. Silon, X-Y-L-O-N. Silon itu berarti pohon atau tiang.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas tiang atau pohon. Kenapa, saudara? Karena, saudara sekalian, Petrus mau kembali kepada ulangan. Selain dia refer kepada Yesaya 53, dia mau mengingatkan pembaca akan ulangan. Kitab Ulangan berkata, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang. Atau di atas pohon, saudara, Silon. Menariknya, saudara, kata pohon kehidupan yang muncul dalam Wahyu 22 ayat 2, kata pohon juga pakai kata Silon. Silon. Heran, kebetulankah, saudara, firman Tuhan diberi kepada Yohanes pakai kata Silon yang sama dengan kata Silon yang muncul di dalam 1 Petrus 2 ayat 24? Tuhan Yesus dipaku di atas Silon, di atas pohon, di atas kayu salib, di atas tiang, di atas Silon. Sekarang dibilang pohon kehidupan itu juga Silon. Apa artinya, saudara sekalian? Artinya, saudara sekalian, pohon-pohon kehidupan melambangkan seluruh kelimpahan yang bukan hanya berasal dari Kristus saja, tetapi terutama berasal dari salib Kristus. Seluruh kelimpahan yang berasal dari salib Kristus. Pohon kehidupan, saudara, pohon kehidupan yang banyak itu, saudara, melambangkan, saudara, seluruh kelimpahan yang berasal bukan hanya dari Kristus saja, tapi terutama dari salib Kristus. Itu sebabnya langsung disambung dengan ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat. Kenapa, saudara, tidak ada lagi laknat? Karena laknatnya sudah dijatuhkan di mana? Di kayu salib. Laknat, saudara, celaka itu, saudara, sudah ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib. Maka tidak ada lagi laknat. Pohon itu berbuah 12 kali, saudara. Terus tidak adakan habis-habisnya, saudara. Sepanjang tahun. Terus menerus. Tidak habis-habisnya, saudara. Kelimpahan-kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya di dalam kekekalan. Yang berasal dari kayu salib Kristus. Dari atas Silon. Dari atas salib Tuhan Yesus. Wah, luar biasa, saudara. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Saudara sekalian, kalau kita lihat sungai kehidupan, pohon kehidupan, tema ini bukan tema yang baru. Satu kalimat yang belum saya munculkan selama 3 hari ini, saudara. Yang belum saya munculkan, kalimat ini sekarang saya munculkan. Tidak ada satu hal pun yang baru dalam kitab Wahyu. Semua yang ada dalam kitab Wahyu sudah pernah muncul dalam 65 kitab sebelumnya. Tidak ada satu tema pun, tidak ada satu materi pun, apa saja yang ada di sini, saudara, semua sudah pernah muncul dalam 65 kitab sebelumnya. Saudara, bicara anak domba sudah pernah muncul. Termasuk pohon kehidupan, termasuk air, sungai air kehidupan, saudara, sudah pernah muncul. Mari kita baca Kejadian 2. Kejadian 2, saudara, ayat yang ke-8, 9, 10. Kejadian 2 ayat 8, 9, 10. Kejadian pasal kedua ayat 8, 9, dan 10. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Temanya sudah muncul dalam Taman Eden, tetapi sudah lebih luar biasa. Satu pohon kehidupan di Taman Eden menjadi banyak pohon kehidupan di dalam kekekalan, di dalam langit dan bumi yang baru. Satu, saudara, pohon menjadi banyak pohon kehidupan. Sungai, ada sungai air kehidupan, saudara. Artinya apa, saudara? Yang Tuhan berikan bagi orang percaya nanti akan lebih luar biasa dibandingkan dengan yang Tuhan beri kepada Adam sebelum jatuh dalam dosa. Itu poinnya. Greg Bale mengatakan, saudara sekalian, yang terakhir akan lebih luar biasa. Skalanya semakin meningkat dibandingkan dengan yang pertama. Yang Tuhan berikan nanti kepada kita lebih luar biasa dibandingkan dengan yang Tuhan berikan kepada Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Saudara, jadi kita jangan mimpi Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kita mimpinya, saudara, adalah melihat kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara sekalian, kita lanjut lagi ayat yang keempat. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Wahyu 22 ayat yang keempat.
dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ayat 5 saya tidak bahas, karena sudah dibahas kemarin. Saudara-saudara, kita hanya fokus kepada ayat 4, ayat 3 dan 4. Tata Allah dan tata anak domba ada di dalamnya, dan hamba-hamba Allah akan beribadah. Sejak pasal yang keempat, saudara sudah bicara tentang tata Allah, bicara tentang saudara ada di tengah itu, saudara bicara tentang the sovereignty of God. Ini adalah inti kitab Wahyu, Allah yang berdaulat. Kitab Wahyu berkali-kali meninggikan Allah yang berdaulat. Kitab Wahyu berkali-kali meninggikan Allah yang berdaulat. Itu sebabnya dia berkata Allah berada sudah ada, Allah yang ada, Allah yang sudah ada, dan Allah yang akan datang. Berarti Allah yang terus ada, yang tidak bisa digeser oleh sejarah. Kitab Wahyu sangat-sangat meninggikan Allah yang berdaulat. Saudara bisa dengar juga khotbah keagungan penderitaan menurut kitab Wahyu yang sudah kita bahas pada seri yang pertama dari streaming ini. Saudara sekalian, Allah yang berdaulat dan hamba-hamba Allah. Heran ya, semua yang di dalam sorga, semua orang percaya disebut hamba Allah. Di dalam dunia ada hamba Tuhan, ada yang bukan hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan, ada orang awam. Sebenarnya mestinya semua hamba. Hanya hamba Tuhan yang melayani di gereja sama hamba Tuhan yang tidak full time melayani di gereja. Yang harus membedakan saudara adalah full heart. Patong selalu mengatakan saudara, full time itu satu hal, tapi lebih penting full heart. Saudara. Dimanapun saudara berada, hati saudara mesti untuk Tuhan. Jangan saudara, oh itu hamba Tuhan, itu tugas hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak boleh cinta uang, jadi orang awam boleh cinta uang. Hamba Tuhan tidak boleh selingkuh, jadi orang awam boleh selingkuh. Tidak benar saudara. Mau hamba Tuhan yang ada di gereja atau orang percaya tidak boleh cinta uang. Mau hamba Tuhan, mau orang awam tidak boleh selingkuh. Itu sama saudara. Banyak orang suka keliru, hamba Tuhan tidak boleh cinta uang. Oh jadi awam boleh cinta uang. Tidak benar itu saudara. Saudara sekalian, cinta uang akar segala kejahatan. Berlaku mau buat hamba Tuhan, mau enggak hamba Tuhan. Bahkan orang enggak Kristen pun kalau dia cinta uang juga akar segala kejahatan saudara. Hamba Tuhan, saudara semua akan menjadi hamba Tuhan. Mari kita berdoa, saudara minta hati hamba itu loh. Yang Paulus 2 kali bilang dalam surat 1 Korintus, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini perkataan bukan buat hamba Tuhan, buat semua orang percaya. Kamu telah dibeli dengan darah Yesus, harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berkali-kali saudara sekalian dalam minggu ini saja Pendeta Calvin memimpin kita dalam berdoa, bersyukur dan mendoakan orang-orang yang memberi tubuh mereka untuk bekerja di rumah sakit, yang memberi tubuh mereka untuk menolong orang-orang yang miskin, yang memberi tubuh mereka untuk melayani dalam pelayanan live streaming dan sebagainya saudara. Kita bersyukur karena itu menjadi teladan bagi kita. Apa artinya memuliakan tubuh, memuliakan Allah dengan tubuh yang sudah dibeli dengan darah yang sangat mahal itu. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka, saudara. Apa artinya, saudara? The sign of ownership. Saya tidak bahas 666 di sini, saudara. 666 tertulis di dahi orang-orang yang binasa. Hurufiah atau simbolis? Kalau saudara sudah mengikuti khotbah Wahyu 4 kali, saudara, masih bilang hurufiah, saudara tidak ngerti firman yang saya sampaikan ini, saudara. 666, saudara, hurufiah atau simbolis. Berkali-kali sudah dibilang di dalam kitab Wahyu, di dahi orang percaya tertulis nama Tuhan. Hurufiah atau simbolis? Simbolislah. Ya. Kalau saudara di dahi setiap orang percaya tertulis nama Tuhan, pendeta yang khotbah tidak konsentrasi, saudara, karena banyak lampu di dahi-dahinya orang yang dengar khotbah di gereja, saudara. Tidak kelihatan tulisan itu. Sama saudara sekalian, 666 itu saudara juga tertulis bukan hurufiah di dalam dahi, saudara. Tidak kelihatan. Oh betul Pak, karena chipnya ditanam pada kelihatan. Itu lebih ngawur lagi, saudara. 666 tidak berhubungan dengan chip-chipan, saudara. Saya tidak bahas lagi, saudara, karena khotbah seri ini sudah pernah diputar di Reform 21 berapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, saudara. Maka itu saudara 2-3 kalau saya tidak salah 3 kali khotbah tentang 666 sudah diputar di Wahyu di dalam Reform 21. Jadi saya tidak membahas lagi di sini, saudara. Nama tertulis di dahi adalah the sign of ownership, tanda bahwa kita itu milik Tuhan. Tuhan mengakui, saudara, dan kita melihat wajah Tuhan tanpa harus mati. Di perjanjian lama dibilang barang siapa memandang wajah Tuhan dia akan mati. Tapi kita bertemu dengan Tuhan, memandang wajah Tuhan muka dengan muka. Seperti lagu-lagu eskatologis yang biasa dinyanyikan di dalam orang-orang meninggal. Kita tidak akan meninggal, saudara.
Mari kita baca 1 Yohanes pasal ketiga ayat 2b. 1 Yohanes pasal ketiga ayat 2b. 1 Yohanes pasal ketiga ayat 2b. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Besok kita ketemu Tuhan, kita melihat Tuhan langsung, saudara. Dan itu adalah, saudara sekalian, luar biasa. Kita memuliakan Tuhan, makin melihat Tuhan, makin memuliakan Tuhan, makin memuliakan Tuhan, makin ingin melihat Tuhan, makin ingin melihat Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Di situ saudara, hati saudara akan detach from the world. Orang yang mengasihi Tuhan bukan sampai di surga tok. Sejak di dunia, hatinya sudah tidak nyangkut sama dunia. Kalau orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus, hatinya masih nyangkut sama dunia, sungguh kasihan dia, saudara. Karena kerohanian dia terikat terus oleh beban berat yang namanya dunia, saudara. Paulus berkata, segala-galanya bagiku adalah salib Tuhan Yesus. Karena olehnya dunia disalibkan bagiku dan aku disalibkan bagi dunia. Begitu Paulus lihat salib Tuhan Yesus, dunia sudah tidak menarik buat dia. Besok kita melihat Tuhan, saudara. Menikmati, memuliakan Tuhan, menikmati kelimpahan kasih dan sukacita yang diberi oleh Tuhan. Karena saudara sekalian, kita sudah detached from the world. Sudah dibebaskan daripada dunia. Kita sudah tidak tertarik lagi kepada dunia. Seharusnya bukan hanya di sana, tapi juga sejak di sini. Mari kita kembali, saudara, kepada Wahyu 22. Wahyu 22. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Wahyu 22 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Wahyu 22 ayat 6 dan 7. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada Nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Saudara, Yohanes membukakan, saudara sekalian, bahwa inilah saudara cara Tuhan memberi kitab Wahyu. Perkataan ini benar dan tepat dari Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan beri? Karena Roh Kudus, roh saudara yang diberi kepada para nabi, mengutus para malaikat untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Berarti kitab Wahyu ini pasti benar. Ini dari Tuhan. Karena prosesnya berlangsung seperti kitab-kitab lain ketika Tuhan itu berikan. Kira-kira itu secara singkat. Ayat 7. Wahyu 26 ayat 7. 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Kemarin saya sudah singgung, saudara, bahwa sejak pasal pertama, saudara, kitab Wahyu sudah bilang, berbahagialah orang yang baca, orang yang dengar, orang yang menuruti kata-kata nubuat ini. Barang siapa membaca kitab ini, dia akan berbahagia. Kita fokus kepada bagian pertama. Wahyu 22 ayat 7 bagian pertama. Sesungguhnya kata Tuhan Yesus, aku datang segera 3 kali. Ayat 7, ayat 12, ayat 20. 3 kali Tuhan Yesus berkata, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. 3 kali dalam Wahyu 22, Wahyu 22 ayat 7, ayat 12, ayat 20. 3 kali Tuhan Yesus berkata, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Kenapa sudah 2000 tahun belum datang-datang juga? Saudara Greg Bale mengatakan kedatangan Tuhan Yesus itu mendadak, cepat dan tak terduga, sehingga setiap momen secara potensial dekat atau segera. Yesus datang mendadak, tidak terduga, cepat saja sudah datang, saudara. Maka segera itu berlaku bagi setiap momen. Setiap orang yang hidup, setiap orang percaya yang hidup sejak Yesus naik ke sorga, mulai dari para murid, saudara, semua orang harus berpikir itu segera. Mungkin sebentar lagi datang. Mungkin 2 jam lagi Tuhan Yesus datang. Mungkin. Tapi kan kita tidak bisa tahu, saudara. Karena dalam khotbah tanda-tanda akhir zaman saya sudah bilang, kalau ada orang tahu kapan Yesus datang dan dia mengatakan itu tanggal, saudara. Tanggal itu, saya ulang kalimat ini. Kalau ada orang mengaku dia tahu kapan Yesus datang dan dia umumkan suatu tanggal, saya berkata kepada saudara, tanggal itu pasti palsu. Kalau ada orang mengaku dia tahu kapan Yesus datang kali kedua dan dia umumkan suatu tanggal, saya berkata kepada saudara, tanggal itu pasti palsu. Karena Yesus sendiri bilang tidak ada yang tahu kok. Dia sendiri pun tidak tahu, saudara. Dia sendiri tidak mau memberitahu kepada kita. Hanya Bapa. Emang orang yang ngaku itu Allah Bapa? Itu penghujatan lagi, saudara.
Tidak mungkin. Maka saudara, saya paling heran saudara. Orang ajaran sesat akhir zaman, sejak dari zaman dulu sampai sekarang saudara, sudah berkali-kali salah pun tetap yang ikut banyak. Ini saya paling tidak ngerti dari gereja saudara, adalah banyak nabi palsu, nubuat tidak tergenapi, tetap yang ikut banyak. Banyak nabi palsu, nubuat akhir zaman tidak tergenapi, tetap yang ikut banyak. Lalu ada seorang bilang, jangan itu Pak, wong yang berzina aja yang ikut masih puluhan ribu kok. Nubuat tidak jadi sama berzina saudara. Nubuat tidak jadi kan cuma omong-omong doang. Yesus datang tanggal sekian, tidak jadi omong-omong doang saudara. Berzina nggak omong-omong doang saudara. Berzina sudah naik tempat tidur. Itu aja yang ikut masih ribuan orang. Apalagi saudara sekalian cuma sekedar omong-omong tidak terjadi. Ada orang saudara pergi mendoakan membangkitkan orang mati. Sudah doa berjam-jam akhirnya tidak bangkit saudara. Lalu jemaatnya tanya kepada pendeta, kenapa Pak dia nggak mau bangkit? Saya sudah suruh dia bangkit, dia nggak mau. Dia bilang lebih enak di sorga. Ya jelaslah lebih enak di sorga saudara. Itu yang bodoh siapa tidak tahu ya, saudara simpulkan sendiri. Saudara sekalian, Greg Bell mengatakan karena Yesus datang mendadak, cepat, tidak terduga, maka setiap momen secara potensial bersifat sudah dekat atau segera. Setiap waktu saudara. Maka Yesus berkata, aku datang segera, itu berlaku saudara bagi setiap orang. Sewaktu-waktu bisa datang. Saya mau masuk kepada bagian yang dibicarakan dalam Wahyu saudara. Hari pertama, kita sudah bicara kalimat daripada William Hendrickson, saudara, bahwa kitab Wahyu dipenuhi oleh prinsip-prinsip peristiwa yang terjadi sejak kedatangan pertama sampai kedatangan kedua. Kitab Wahyu dipenuhi oleh prinsip-prinsip peristiwa yang terjadi sejak kedatangan pertama sampai kedatangan kedua. Prinsip-prinsip peristiwa itu bukan peristiwa tertentu. Dia hanya bicara ada krisis ekonomi menimpa orang percaya. Dia bicara ada kematian massal menimpa orang percaya. Nah, saudara, setiap kali prinsip-prinsip peristiwa itu teraplikasikan di dalam gereja, di dalam dunia ini, saudara, maka kita tahu Yesus segera datang. Ketika ada kematian massal seperti virus corona ini. Kematian massal sudah dibicarakan dalam khotbah saya tentang Wahyu di dalam penderitaan itu, saudara. Keagungan penderitaan. Ada kematian massal yang juga dialami orang percaya. Massal berarti apa? Matinya banyak. Seperti sekarang sudah sekian ratus ribu orang yang mati, saudara. Setiap kali peristiwa-peristiwa itu, saudara, prinsip-prinsip peristiwa itu terjadi, kita tahu, saudara. Sebagaimana juga setiap kali tanda-tanda kedatangan itu terjadi, kita tahu Yesus segera datang. Tapi tanggal berapa datang? Tidak tahu. Segera datang, iya. Sama seperti contoh yang tidak sempurna, tapi saya pakai. Contoh ini tidak sempurna. Kalau diberitahu di satu desa, satu kecamatan, presiden akan datang. Tapi tidak diberitahu kapan, saudara. Hanya diberitahu presiden akan datang kapan, segera. Ya. Dari mana mereka mulai merasa bahwa presiden akan segera datang? Mulai dari hal-hal yang tidak biasa terjadi. Perbaikan jalan, selokan-selokan dibersihkan, banyak polisi tentara berseliweran, saudara, di situ. Oh, mereka tahu presiden sewaktu-waktu bisa datang. Kalau saudara sudah dari polisi, dari camat, lama-lama muncul kapolsek, lama-lama saudara muncul Kapolres, mereka sudah mulai, wah jangan-jangan sudah mau datang. Kok Kapolres sudah nongol? Lama-lama saudara bukan lagi Kapolres, gubernur muncul. Oh berarti presiden sudah datang. Saudara. Ketika saudara kejadian-kejadian itu terjadi, mulai memberitahu kepada kita saudara sekalian bahwa Yesus datang segera. Itu saudara harus kita pegang perkataan ini. Dan 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 13, 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 13, saudara sekalian, yang diringkas saudara pengajaran ini oleh Greg Bell. Saudara 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 13 memberi kepada kita 3 pengajaran yang berkaitan saudara dengan kedatangan Tuhan Yesus yang segera. Pertama, tidak peduli berapa lama durasi Tuhan Yesus datang, tapi saudara bagi Tuhan segera. Kenapa? Karena 2 Petrus 3 ayat 8 berkata di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Berapa lama bagi kita? Bagi Tuhan segera. Berapa lama bagi kita? Saudara, bagi Tuhan segera. Karena di hadapan Tuhan, saudara, 1000 tahun sama seperti 1 hari sama seperti 1000 tahun. Ada suatu cerita, saudara, ya. Konon katanya, seseorang mendengar suatu suara malaikat. Umpama andai kata, saudara, ya. Konon. Lalu saudara, dia dengar suara malaikat, tapi karena yang kalimat pertama fantastis,
dia perhatikan kepada kalimat pertama. Seperti hari ini saudara, orang Kristen sukanya PA-PA yang temanya fantastis saudara. Tema yang bagus-bagus, yang mendalam tapi kurang fantastis, kurang disukai. Kalimat pertama yang fantastis dia perhatikan. Kalimat kedua yang kurang fantastis dia nggak perhatikan saudara. Malaikat itu saudara, konon, umpama andai kata saudara, berkata kepada orang itu, bagi Tuhan $1 juta sama dengan $1. Wah, langsung dia perhatikan. $1 juta sama dengan $1. Dia langsung perhatikan kalimat ini, langsung pikir berapa yang dia mau minta. Dia lupa memperhatikan kalimat kedua. Kalimat kedua malaikat berkata, juga bagi Tuhan 1 juta tahun sama dengan 1 detik. Lalu segera saudara, malaikat minta $1 boleh enggak? Karena dia ingat yang pertama, dia enggak ingat yang kedua. Lalu malaikat jawab dengan kalimat yang kedua, oh gampang, mau $1? Boleh, tunggu 1 detik. 1 juta tahun, saudara. Saudara sekalian, bagi Tuhan, saudara, di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari, maka tidak peduli berapa lama Tuhan datang, bagi kita berapa lama, bagi Tuhan itu segera, saudara. Yang kedua, meskipun terasa panjang 2000 tahun, 2 Petrus 3 berkata, saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, malah dia akan datang seperti pencuri. Berapa lama pun Tuhan belum datang, tapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3, karena dia akan datang seperti pencuri, mendadak tanpa beritahu, tiba-tiba sudah datang. Yang ketiga, saudara, dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat 11-12 dikatakan orang percaya bisa mempercepat kedatangan hari Allah. Lu kok bisa mempercepat ya? Maksudnya apa? Kan kita sudah bahas dalam tanda-tanda akhir zaman, tidak bisa dipercepat kedatangan Tuhan. Mau penginjilan kek, mau apa kek, tidak bisa dipercepat. Apa maksudnya Petrus ngomong begini? Orang percaya yang hidup saleh, yang hidup kudus itu, mereka mempercepat hari kedatangan Tuhan dalam pengertian apa? Bagi saya, saudara, bagi saya. Ketika orang percaya sibuk mencintai Tuhan, ketika orang percaya sibuk mempelajari firman, sibuk melayani Tuhan, sibuk mentaati firman Tuhan, hari kedatangan Tuhan tidak akan terasa lama, malah akan terasa cepat sekali. Seperti ketika Yakub mencintai Rahel, disuruh kerja lagi 7 tahun, bagi dia hanya berapa hari, karena saking cintanya dia kepada Rahel. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita sibuk dengan kehendak Allah, sibuk dengan pekerjaan Allah, sibuk dengan firman Allah, sibuk untuk menjalankan pelayanan Tuhan, tidak akan terasa kapan Yesus datang, saudara. Akan cepat sekali sudah muncul. Akan segera tiba, saudara. Akan segera tiba. Cepat sekali, saudara. Kalau kita sibuk dengan melayani Tuhan. 1 Korintus 16:22. Ini ayat yang terkenal. Saya bacakan, saudara. 1 Korintus 16 ayat 22. Ayat yang terkenal. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. 1 Korintus 16 ayat 22. Istilah Maranatha berasal dari bahasa Aramaik yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani yang berarti Come, our Lord. Datanglah Tuhan kami. Kenapa Paulus berdoa minta Tuhan datang? Supaya ketahuan siapa yang mengasihi Tuhan, siapa yang tidak. Di hadapan Tuhan sudah ketahuan siapa yang mengasihi Tuhan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi di hadapan manusia masih banyak orang kelihatan cinta Tuhan padahal hatinya enggak. Maka Paulus berdoa Tuhan datang segera supaya ketahuan yang cinta Tuhan itu cinta Tuhan, yang enggak cinta Tuhan enggak cinta Tuhan. Karena banyak orang dalam dunia kelihatan cinta Tuhan. Terkutuklah ia. Ya. Istilah mengasihi memakai kata phileo, phileo bukan agape, saudara, bukan agapeo, agapo, saudara, agapeo, phileo, saudara. Phileo itu friendly love. Bukan sacrificial love, bukan cinta yang berkorban, saudara. Tuhan mencintai kita dengan cinta agape, tapi Paulus bilang, kalau kamu sudah dicintai dengan cinta agape, cinta yang berkorban, cinta sebagai teman saja kamu tidak ada kepada Tuhan. Jangankan cinta agape, cinta phileo saja kamu nggak ada, celakalah kamu, terkutuklah kamu. Tuhan datanglah segera. Tuhan datanglah segera supaya ketahuan siapa yang mencintai Tuhan, siapa yang tidak. Orang yang mencintai Tuhan tidak akan berasa, saudara. Waktu berjalan begitu cepat, tiba-tiba sudah tiba waktu Tuhan segera datang. Ayat 8 dan 9, 10. Mari kita lihat. Saya tidak bahas bagian ini, saudara. Saya hanya bacakan saja, saudara. Ayat 8, 9, dan 10.
Wahyu 22 ayat 8, 9, dan 10. Dan aku Yohanes yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan mementeraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Yohanes konfirmasi bahwa yang dituliskan benar-benar dia alami. Ini diulang-ulang terus dalam pasal ini, saudara sekalian. Dan dia berlutut mau menyembah malaikat. Malaikat bilang jangan. Malaikat yang tidak berdosa saja tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Betapa kita orang berdosa seringkali mencuri kemuliaan Tuhan. Malaikat yang tidak berdosa saja tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Berapa kita, saudara sekalian, yang begitu banyak dosa pun masih merasa diri kita hebat dan seringkali mencuri kemuliaan Tuhan. Orang yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya berjasa dalam gereja, dia mengidap penyakit yang saya sebut sebagai sindrom Nebukadnezar. Saudara tahu sindrom Nebukadnezar? Nebukadnezar jalan di atas tembok di istana Babel. Lalu dia berkata, bukankah ini Babel yang besar? Dia lihat kota itu. Yang kudirikan dengan kekuasaanku, bagi hormat kebesaranku, langsung jadi seperti lembu. Itu namanya sindrom Nebukadnezar. Sindrom Nebukadnezar adalah sindrom yang ada pada orang-orang Kristen di dalam gereja yang merasa dirinya kalau nggak ada dia, gereja akan hancur. Sindrom yang ada di dalam orang-orang Kristen di dalam gereja yang merasa gereja itu bisa besar karena dia, gereja itu bisa sukses karena dia, yang merasa bahwa dia melakukan semua itu dengan usaha dia, karena bijaksana dia, karena pengalaman dia, karena hebatnya dia. Pendeta yang berkata karena khotbahnya dia, majelis yang berkata karena persembahannya dia. Itu namanya sindrom Nebukadnezar. Saudara hati-hati, nanti jadi seperti lembu. Nebukadnezar meninggikan diri. Harusnya dia berkata, ini Babel yang besar, yang aku dirikan dengan anugerah Tuhan, bagi kemuliaan kebesaran Tuhan. Itu yang harus dikatakan oleh orang yang di dalam gereja. Barang siapa mencuri kemuliaan Tuhan di dalam gereja, itu tandanya sebentar lagi dia disingkirkan oleh Tuhan. Sebab Allah adalah Allah yang cemburu. Di dalam gereja kalau engkau mencuri kemuliaan Tuhan, bersiap-siaplah. Setelah ini kau disingkirkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak suka kepada orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan ada sindrom Nebukadnezar di dalam gereja. Karena saudara, bukan karena kekuatan kita, itu karena anugerah Tuhan. Bukan bagi kebesaran kita, tapi itu karena demi kebesaran Tuhan. Mari kita berdoa minta pertobatan, supaya seluruh kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri. Biarlah setiap orang yang melayani, selesai engkau melayani dengan berjasa apapun, engkau berkata, aku melakukan ini hanya demi menyenangkan Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagiku. Ayat 11 dan 12. Kita tidak bahas bagian ini. Ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 11 di ayat sulit, saudara. Karena saudara, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Daniel, dibilang fakta. Yang jahat tambah jahat, yang benar tambah benar, itu fakta, saudara. Tapi ayat ini bukan fakta, ayat ini perintah. Yang mau jahat, silahkan tambah jahat. Yang mau benar, silahkan tambah benar. Kok Tuhan suruh begitu ya? Kenapa, saudara? Karena kesempatan untuk bertobat sudah diambil. Sudah lockdown. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tuhan sudah beri kesempatan. Tapi dia terus mengeraskan hati. Maka Tuhan bilang apa? You mau berbuat dosa, silakan. Tuhan biarkan. Maka saudara, orang percaya kalau engkau ingin berbuat dosa, lalu langsung keinginanmu tergenapi. Hati-hati, jangan-jangan Tuhan biarkan kamu. Kalau orang mau cari pelacur, saudara langsung ada. Berarti Tuhan biarkan dia. Oh, jangan senang ya, aku mau apa langsung terjadi. Paling bagus, saudara, ketika dia mau cari pelacur, saudara langsung istrinya telepon, langsung ketemu mertuanya. Dia pergi ke hotel, mau tidur di situ, mertuanya lagi bawa tamu makan di situ, saudara. Nah, cocok ya, langsung kena sebelum jatuh dalam dosa. Jadi, saudara, jangan kira, saudara, oh saya mau berbuat dosa, langsung ada.
Saudara, ini ayatnya. Wahyu 22 ayat 11. Siapa mau berbuat jahat, biarlah dia berbuat jahat. Yang mau cemar, biar tambah cemar. Silakan. You mau apa, silakan. Tuhan biarkan. Anugerah sudah dilepas, sudah dicabut, saudara. Itu menuju kepada kehancuran. Saya percaya, saudara, menuju kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua, sampai dengan datangnya Antikristus, akan makin banyak terjadi seperti ini. Orang akan makin jahat, saudara. Ketika Yudas mau keluar pergi, Yesus berkata, apa yang kau mau perbuat, perbuatlah. Murid-murid berpikir, saudara, dia disuruh pergi beli barang karena dia bendahara. Yang kau mau perbuat, perbuatlah. Silakan. Tuhan biarkan, saudara. Kenapa, saudara? Orang-orang binasa, saudara, Tuhan biarkan. Orang-orang yang tidak diselamatkan itu, Tuhan biarkan. Saudara tanya, kenapa Tuhan tidak hentikan? Dia mau kok, saudara. Dia ngotot kok. Orang-orang yang binasa, saudara, itu orang-orang yang, saudara sekalian, yang binasa, yang dibuang oleh Tuhan, saudara. Memang mereka mengeraskan hati mereka. Mereka menolak teguran-teguran yang diberikan. Mereka menolak firman Tuhan yang diberikan. Mereka menolak peringatan-peringatan yang diberikan. Mereka menghina anugerah Tuhan yang diberikan. Tuhan biarkan. Dan Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya tidak bahas lagi bagian ini, sudah dibahas tadi. Tapi kali ini Yesus berkata, aku datang segera. Aku datang segera, saudara, ayat 12. Membawa upahku, membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berarti Tuhan datang dengan penghakiman terakhir. Dia bawa upah. Oh, upah itu berarti apa, saudara? Positif atau negatif? Jangan lupa, saudara. Roma 6:23 berkata, upah dosa adalah maut. Apa artinya, saudara? Kepada orang berdosa, Tuhan wajib memberi maut. Upah berarti gaji. Gaji tidak boleh ditawar, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dikorting, nggak boleh dicicil, nggak boleh ditawar, nggak boleh ditunda. Harus wajib diberikan. Kepada orang berdosa, saudara, Tuhan harus memberi kepada mereka maut. Itu, saudara. Maka kepada orang berdosa jangan iri. Kok enak ya? James Bond boleh tidur sama perempuan berbeda-beda, sama istrinya musuh bisa dia tiduri, sama mata-mata bisa dia tiduri. Kok enak ya James Bond? Jangan kau iri kepada orang berdosa. Kita harus kasihan, saudara. Kenapa? Kewajiban Tuhan bagi dia maut. Itu sebabnya kenapa kita harus kasihan kepada orang berdosa. Karena kewajiban Tuhan bagi orang berdosa adalah maut. Kepada orang benar. Bahkan kepada orang yang menderita bagi Tuhan, yang sudah dibahas oleh Pendeta Stephen Tong dalam kebaktian hari Minggu. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Mereka menikmati, saudara, kebahagiaan bersama Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk, nikmatilah kebahagiaan bersama dengan Tuanku. Ketika Presiden Teddy Roosevelt pulang dari berburu, saudara sekalian, sampai di kota New York, di pelabuhan, saudara, dijemput oleh wali kota New York, saudara, dijemput oleh begitu banyak pejabat, dengan segala macam, saudara, kemeriahan menjemput Presiden pulang berburu. Lalu, saudara sekalian, bersama di dalam kapal itu juga sepasang misionaris yang tidak punya anak, yang sudah tua, selesai pelayanan berpuluh-puluh tahun di ladang misi. Mereka pulang, turun di situ, tidak ada yang jemput, bingung cari taksi, bingung cari kendaraan untuk pergi, pulang. Baru pergi mesti cari tempat tinggal, belum ada tempat tinggal, masih tidak tahu akan tinggal di mana. Lalu, saudara, mereka melihat pengalaman Presiden Roosevelt, Presiden Amerika, disambut hanya berburu tok, pulang disambut begitu rupa. Suaminya bilang sama istrinya, dia hanya berburu pulang disambut begitu rupa. Kita melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, tidak ada yang sambut. Lalu istrinya ngomong satu kalimat, suaminya langsung berubah. Dia sudah pulang, tapi kita belum pulang. Suaminya pikir-pikir, lalu dia tersenyum kepada istrinya. Iya ya, inilah bagian dia. Jatah dia cuma sampai di sini, tapi belum pulang ke rumah Bapa. Kalau besok nanti misionaris ini pulang ke rumah Bapa, Tuhan akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk, nikmatilah kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Hamba-hamba Tuhan yang dianiaya karena iman, hamba-hamba Tuhan yang menderita, saudara, mereka akan menikmati kebahagiaan. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa menganggap, ini Ibrani 11 ayat 26, Ibrani 11 ayat 26, Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Kenapa Musa rela meninggalkan Mesir dengan segala kekayaan dan menjadi hamba Tuhan yang menderita bersama umat Allah?
Belum pernah ada orang Israel manapun tinggal dalam istana raja seperti Musa. Yusuf pun saudara Perdana Menteri tidak tinggal di dalam istana raja, tidak tinggal dalam istana Firaun. Yusuf pun Perdana Menteri tidak tinggal dalam istana Firaun. Musa satu-satunya orang Israel yang pernah masuk ke dalam kamar tidur Firaun. Bukankah ini kesempatan? Ternyata tidak, saudara. Musa tinggalkan semua harta Mesir. Saudara bayangkan, Mesir begitu kaya. Saudara lihat piramida begitu kaya, saudara. Kemarin saya lihat video di internet, saudara, King Tut, Tutankhamun itu ya. Wah, emas, semuanya emas, saudara. Emas itu, saudara, seperti sekarang kita lihat, saudara, itu kertas, tisu, saudara ya. Atau sekarang lihat, saudara, mungkin masker, saudara. Semuanya emas. Musa meninggalkan, saudara, semua itu. Dia rela dihina karena Kristus, dia rela menderita sengsara bersama umat Allah karena pandangannya dia arahkan kepada upah. Mari kita teruskan, saudara. Ayat 16 saya tidak bahas, saudara, karena sudah dibahas berkali-kali. Alfa Omega, awal akhir, berarti, saudara, Tuhan berdaulat, bukan hanya di Alfa, di Omega, seluruh titik. Saudara dengar khotbah kembali dari bagian tentang penderitaan. Kitab Wahyu, ayat 14. Mari kita lihat ayat 14. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Kata membasuh di ayat 14 sama kata mencuci jubah di ayat yang pasal ke-7 ayat 14 beda. 7:14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Beda, saudara. Kata mencuci di pasal ke-7 itu bentuk bahasa Yunaninya adalah aorist. Aorist itu sama dengan simple past di dalam bahasa Inggris. Single, simple, and final action. I was born, itu aorist. Satu kali toh, tidak ada orang lahir berkali-kali. Saya lahir setiap hari, tidak ada, saudara. Lahir satu kali. Simple, single, final action, itu aorist. A-O-R-I-S-T, aorist, saudara. Sudah selesai. Satu kali mencuci dengan darah Yesus, itu Wahyu 7:14. Kapan terjadi? Di kayu salib, saudara. Kita dicuci dengan darah Yesus, satu kali. Tapi Wahyu 22 ayat 14, berbahagialah orang yang basuh terus menerus. Di sini bukan aorist, di sini present, saudara, terus menerus. Pembasuhan dengan darah Yesus, dengan firman Allah oleh Roh Kudus, terus menerus membersihkan kita. Yang terus menerus membersihkan dirinya dengan firman, yang terus menerus dibersihkan, dikuduskan oleh Roh Kudus. Mereka, saudara, akan pulang, memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan itu, masuk melalui pintu-pintu gerbang. Kalau orang percaya, saudara, seperti Lot ya, yang hidup tidak benar di dalam dunia, terus-menerus berbuat dosa, diselamatkan tidak? Pasti diselamatkan. Karena darah Yesus, maka dia diselamatkan. Tapi 1 Korintus 3 berkata, dia masuk ke dalam sorga seperti orang yang baru lolos dari kebakaran. Saudara pernah lihat orang lolos dari kebakaran? Compang-camping, saudara. Bau kebakaran. Orang percaya yang membasuh dirinya, saudara, yang membersihkan dirinya dengan firman Allah setiap hari, dia masuk ke dalam sorga, dia diselamatkan, saudara. Dia nyanyi puji Tuhan, dia bebas angkat tangan, saudara. Dia bebas memuji Tuhan, dia bebas bersekutu dengan orang lain. Sementara orang yang baru lolos dari kebakaran, masuk mau angkat tangan, bau. Jangan tinggi-tinggi, bau. Tidak berani, saudara. Seperti orang yang baru lolos dari kebakaran, dia malu. Orang yang setia kepada Tuhan, saudara, Tuhan akan berkata kepada banyak orang ketika di dalam kekekalan, orang ini hidup from faith to faith. Dari iman kepada iman. Tapi orang yang hidup tidak benar, saudara, Tuhan bilang, orang ini bukan from faith to faith, from fail to fail. Sini gagal, di situ gagal, tinggal di kota ini berbuat dosa, tinggal di kota itu hidup tidak benar, tinggal di sana, saudara, goda istri orang, tinggal di sini apa lagi, saudara sekalian, dan sebagainya. Mereka masuk dari pintu gerbang, menikmati pohon kehidupan itu, saudara, pasal ke-14. Tetapi orang fasik, saudara, ayat 15. Anjing-anjing, tukang sihir, saya tidak bahas bagian ini. Sama seperti yang muncul di bagian kemarin, saudara. Orang sundal, pembunuh, penyembah berhala.
Setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya, bukan orang yang berdusta saja, saudara, mencintai dusta dan melakukannya, tinggal di luar. Mereka tidak diselamatkan, saudara. Mereka tidak diselamatkan. Anjing itu, saudara, begitu dihina di dalam Alkitab, saudara, ya. Paulus menyebut musuh-musuhnya sebagai anjing. Tuhan Yesus berkata, jangan beri mutiara kepada anjing. Ya. Daud ketika merendahkan diri kepada Saul berkata, aku anjing mati. Kalimat yang akan dikutip oleh Mephiboset, cucu daripada Saul, kepada Daud. Anjing matikah aku? Ya. Orang-orang yang binasa itu, saudara. Mari kita hidup di dalam dunia. Jangan ikut cara pikir dan cara hidup orang-orang yang binasa. Saudara tahu siapa orang yang binasa? Saudara jangan ikut meskipun mereka orang terkenal. Meskipun mereka orang hebat, saudara. Meskipun mereka orang luar biasa, jangan ikut cara pikir mereka. Jangan ikut cara hidup mereka. Jangan ikut pola pikir orang binasa. Saudara bicara dalam hati saudara, saya tidak boleh ikut cara pikir orang binasa. Saya hanya mau ikut cara pikir Tuhan. Ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-malaikatku memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, yang gilang gemilang. Berkali-kali di dalam ayat-ayat ini muncul memberi kesaksian. Karena ini adalah kata-kata yang sangat dimengerti oleh 7 gereja, yaitu orang yang memberi kesaksian berarti dia memberikan nyawanya untuk kebenaran. Orang yang memberi kesaksian berarti orang itu memberikan nyawanya bagi kebenaran. Kita berdoa supaya Tuhan bangkitkan orang yang cinta Tuhan di dalam gereja, yang tidak menghitung untung rugi sendiri, yang tidak menghitung nyawa sendiri, mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Kita perlu berdoa supaya Tuhan bangkitkan orang-orang yang militan di dalam gereja, yang mau mati-matian bagi Tuhan. Tidak hitung untung rugi sendiri. Mau berjuang bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, gereja yang paling diberkati oleh Tuhan, saudara, bukan gereja yang banyak jemaatnya, yang persembahannya banyak, uangnya banyak, yang gedungnya hebat, bukan, saudara. Gereja yang diberkati oleh Tuhan adalah gereja di dalamnya orang-orang militan bagi Tuhan. Seperti gereja Zinzendorf, gereja Moravian yang dipimpin oleh Zinzendorf, saudara, yang mengutus 2.100 lebih misionaris. Bagaimana caranya mengutus begitu banyak misionaris? Dia berkata semua jemaat adalah misionaris. Zinzendorf berkata kepada dokter, misalnya contoh, saudara, seorang tabib atau seorang penjahit misalnya, kau berdoa satu kota yang kau akan pindah untuk mendirikan gereja Moravian di sana. Kau buka usaha di situ, kau menginjili orang, dirikan gereja Moravian, dia doa. Bicara lagi kepada seorang dokter, bicara lagi kepada seorang guru, bicara lagi kepada seorang pengusaha. Sudah sekian waktu mereka berdoa, setelah mereka ngomong-ngomong di gereja ketemu, you doakan kota mana? Saya doakan kota Lumajang. Kamu doakan kota mana? Saya doakan kota Brebes. Kamu doakan kota mana? Kendari. Kamu doakan kota mana? Kota Fak-Fak misalnya. Lalu saudara mereka ngomong-ngomong, oh ketemu 5 keluarga mendoakan satu kota, 5 keluarga akan putuskan saudara tinggalkan pekerjaan mereka di kota sebelumnya, pindah ke kota yang baru, mulai pekerjaan yang sama, dan mereka dirikan gereja Moravia di kota itu. Ini namanya cinta Tuhan, saudara. Ini namanya cinta Tuhan. Saya kadang-kadang saudara Tuhan izinkan ketemu orang-orang yang cinta Tuhan di dalam gereja, sampai malu saudara. Saya lihat saya lihat dia, saya kurang cinta Tuhan. Kadang-kadang saudara ada orang yang penghasilannya sederhana, uangnya sedikit, tidak banyak saudara. Dari kerja gaji berapa juta bertahun-tahun saudara dikumpulkan. Karena tidak punya anak, maka tidak banyak biaya. Saudara, atau punya anak cuma satu, saudara bisa dibayar, tapi disimpan-simpan. Begitu saudara sudah usia tua, suatu hari gereja bilang, hari ini mau beli gedung gereja. Semua tabungan deposito dibuka, langsung dimasukkan semua ke dalam gereja. Waduh, itu orang cinta Tuhan. Ini tabungan sepanjang hidup, saudara. Bukankah dia bisa nikmati jalan-jalan ke luar negeri, bisa beli mobil mewah, bisa beli apa? Oh enggak, saya hidup dengan ini cukup. Kendaraan yang sederhana satu cukup. Sudah pernah ke luar negeri juga, masih ada uang simpanan sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Semua dikeluarkan, simpanan berpuluh-puluh tahun kerja sebagai karyawan, masukkan ke dalam gereja untuk beli gedung gereja. Saudara sekalian, berani ngaku orang cinta Tuhan depan orang seperti itu? Kalau saya malu, saudara. Malu ngaku saya cinta Tuhan. Dia, saudara sekalian, seluruhnya. Waktu Billy Graham khotbah, saudara, di Seoul, ada orang yang jalan kaki berjam-jam pergi ke tempat itu, saudara.
Saudara, kadang-kadang berhari-hari, Pak Tom berkata dia berkhotbah, saudara, kadang-kadang ada orang jalan kaki 19 jam untuk pergi ke KKR, saudara. Berani ngaku kita cinta Tuhan, malu, saudara. Jalan kaki 19 jam untuk datang KKR. Selesai KKR, jalan kaki lagi, saudara. Kadang-kadang, saudara, di Seoul, saudara, mereka tidur di lapangan. Bawa kasur, saudara, bawa tikar, saudara, bawa makanan, saudara, mereka tidur di lapangan. Untuk ikut KKR lagi besok malam, saudara. Wah, begitu luar biasa, saudara. Hatinya begitu berapi-api untuk Tuhan. Tidak heran, saudara sekalian, gereja-gereja di Korea begitu diberkati oleh Tuhan. Karena saudara, mereka begitu berkorban. Doa pagi ribuan orang, saudara. Gak ada orang yang hitung jam tidur kok doa pagi, saudara. Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk. Kita kurang mencintai Tuhan, saudara. Mari kita belajar untuk lebih lagi mencintai Tuhan, saudara. Orang-orang yang bersaksi itu, saudara, mereka berkorban, memberikan nyawa mereka untuk Tuhan. Dan Yesus berkata, Tunas, aku Tunas, keturunan Daud, saudara, bintang timur yang gilang gemilang. Ini bintang timur yang sejati. Bintang timur yang palsu itu siapa? Setan. Yesaya 14, pasal 14, Yesaya berkata bahwa bintang timur, putra fajar, jatuh dari langit, setan. Setan suka mengimitasi Tuhan Yesus. Dan dia, saudara, salah satu imitasinya adalah berkata, saudara sekalian, bahwa dia adalah bintang timur. Aku Yesus, ke bintang timur yang gilang gemilang. Besok di dalam sorga, saudara, segala-galanya adalah Tuhan Yesus. Segala-galanya. Dan ini puisi. Puisi yang sangat bagus. Diberi oleh seorang yang tidak dikenal. Penyair yang tidak dikenal. Saya kutip dari bukunya Simon Kistemaker, saudara. Puisi ini tentang sorga. Apa itu sorga? Ini puisinya dia. Cahaya sorga adalah wajah Yesus. Sukacita sorga adalah hadirat Yesus. Melodi sorga adalah nama Yesus. Pekerjaan sorga adalah melayani Yesus. Harmoni sorga adalah pujian bagi Yesus. Tema sorga adalah karya Yesus. Sorga, cahaya sorga adalah wajah Yesus. Sukacita di sorga adalah hadirat Yesus. Melodi sorga adalah nama Yesus. Pekerjaan sorga adalah melayani Yesus. Harmoni sorga adalah pujian bagi Yesus. Tema sorga adalah karya Yesus. Cahayanya di sorga apa sih? Wajah Tuhan Yesus itu cahayanya. Sukacitanya adalah Yesus hadir. Melodinya adalah nama Yesus. Pekerjaannya melayani Yesus. Harmoninya adalah pujian bagi Yesus. Tema sorga adalah seluruhnya pekerjaan Tuhan Yesus. Pasal 16. Pasal 17 kita sudah bicara. Saudara, kemarin dan tadi sudah kita singgung. Kita skip, saudara, pasal 17. Kita pindah ke pasal 18. Mari kita lihat pasal 18 dan 19. Wahyu pasal ke-22. Ayat 18 dan 19. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Bukan kebetulan kalimat ini muncul di bagian akhir dari kitab Wahyu, yang adalah bagian akhir dari seluruh Alkitab. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan bagian ini, peringatan ini muncul di akhir kitab Wahyu yang adalah akhir dari seluruh Alkitab. Peringatan ini bukan hanya berlaku bagi kitab Wahyu, tapi berlaku bagi seluruh Alkitab. Jangan tambahkan, jangan kurangi. Dalam pembahasan 2 Korintus saya sudah bilang, saudara, Paulus tulis 4 surat kepada Korintus, 2 ada, 2 hilang. Surat pertama dan ketiga hilang, surat kedua dan keempat yang ada di Alkitab kita. Kalau ketemu lagi, tambah lagi Alkitab enggak? Kan 4 surat, 2 hilang, 2 ada. Yang pertama sama ketiga hilang, yang kedua sama keempat ada. Kalau 2 surat Korintus yang hilang itu ketemu lagi, masukin lagi ke Alkitab enggak? Saudara berani masukin, saudara ngalami itu. Barang siapa tambahkan, aku tambahkan malapetaka. Loh, itu kan ditulis Paulus untuk Korintus. Boleh tambahin dong. Alkitab tidak bisa ditambahkan. Itu dibaca sebagai tulisan sejarah gereja boleh, tapi tidak bisa ditambahkan. Kenapa, saudara? Kalau saya jawab gampang. Kalau 2 surat itu firman Tuhan,
Nggak mungkin nggak ketemu. Masa Tuhan bisa cari kita orang berdosa yang hilang saja ketemu kok? Masa 2 surat itu Tuhan nggak bisa cari sampai ketemu? Jawaban saya gampang, saudara. Kalau 2 surat itu firman Tuhan, pasti ketemu. Karena bukan firman Tuhan, Tuhan bilang biarin aja hilang lah. Nggak apa-apa. Nggak penting bagi Tuhan. Roh Kudus saudara beri kepada para rasul dan para nabi ilham, inspirasi untuk menuliskan firman Tuhan. Sehingga kita tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Karena Kristus yang adalah firman Allah itu disaksikan di Perjanjian Lama, disaksikan dalam Perjanjian Baru. Dan saudara, John Calvin menambahkan, bukan hanya itu saudara, kesaksian Roh Kudus dalam hati orang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Roh Kudus bersaksi dalam hati orang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena domba-domba milik Tuhan mengenal suara gembalanya. Tapi Kristus sendiri, saudara sekalian, yang adalah firman Allah itu sendiri, mengkonfirmasi bahwa 39 kitab dalam Perjanjian Lama itu firman Tuhan. Tuhan Yesus konfirmasi, saudara. Tuhan Yesus konfirmasi bahwa 39 kitab dalam Perjanjian Lama itu firman Tuhan. Loh, kalau gitu Perjanjian Baru gimana, saudara? Perjanjian Baru gimana? 27 kitab itu, saudara. 27 kitab dalam Perjanjian Baru adalah firman Tuhan. Bukan karena ditetapkan oleh bapak-bapak gereja. Bukan. Bapak-bapak gereja tidak menetapkan 27 kitab Perjanjian Baru sebagai firman Allah. Bapak-bapak gereja hanya mengakui bahwa 27 kitab itu firman Allah. Bapak-bapak gereja tidak menetapkan 27 kitab itu firman Allah. Bapak-bapak gereja hanya mengakui. Sama seperti tukang emas. Tukang emas tidak pernah menetapkan mana emas, mana bukan. Tidak pernah. Tukang emas tidak bisa ambil tisu dan dia berkata, hari ini saya tukang emas. Dengan ini menetapkan ini emas. Tidak bisa, saudara. Bahkan perkumpulan tukang emas sedunia pun tidak bisa menetapkan tisu itu emas. Hari ini saya presiden tukang emas sedunia. Dan presiden toko emas sedunia menetapkan bahwa daun kelapa ini emas. Tidak bisa, saudara. Yang dilakukan tukang emas adalah mengakui mana emas, mana bukan. Bukan menetapkan. Demikian pula, saudara, Bapak gereja tidak menetapkan mana firman Tuhan, mana bukan. Bapak gereja hanya mengakui 27 kitab itu adalah firman Tuhan. Ada kriteria? Ada. Sebagaimana tukang emas menetapkan emas, ada sejumlah kriteria. Bapak-bapak gereja menetapkan 27 kitab itu sebagai firman Tuhan. Ada 3 kriteria yang saya singgung dengan pendek di sini. Kriteria pertama, apostolic teaching, pengajaran rasul. 27 kitab ini pengajarannya sesuai dengan ajaran para rasul yang mereka dengar. Kedua, 27 kitab ini selain ajarannya sesuai dengan ajaran para rasul, apostolic authorship, penulisnya diakui para rasul. Pertama, ajarannya sesuai dengan para rasul. Kedua, penulisnya diakui para rasul. Yang tulis 27 kitab ini, Paulus rasul, Yohanes rasul, Matius rasul, Petrus rasul. Markus sama Lukas bukan rasul. Tapi siapa yang meragukan Markus sama Lukas? Markus sekretaris pribadi Petrus, Markus dekat dengan Paulus, Lukas orang yang mendampingi Paulus sampai mati. 27 kitab ini ditulis oleh penulis-penulis yang selain rasul diakui oleh rasul. Kebanyakan rasul. Paulus sendiri ambil 13. Ketiga, saudara. 27 surat ini peredarannya sudah diakui oleh para rasul. Apostolic usage. Rasul-rasul sudah mengakui. Tahu dari mana rasul-rasul mengakui? Tahu dari surat 2 Petrus pasal ketiga. Dalam surat 2 Petrus pasal ketiga, Petrus bilang, hati-hati ya, surat-surat Paulus itu tidak sembarangan. Kira-kira begitu, saudara. Ditulis dengan hikmat daripada Tuhan. Petrus sudah mengakui surat-surat Paulus. Berarti saudara, surat-surat ini, kitab-kitab Perjanjian Baru ini, ketika beredar di jemaat, saudara, rasul-rasul sudah bilang, ini palsu, ini asli. Ada 70 Injil yang beredar pada gereja mula-mula. Banyak yang palsu. Termasuk Injil Thomas, palsu, saudara. Rasul-rasul sudah bilang, waktu mereka masih ada, ini palsu. Demikian pula, saudara sekalian, para pemimpin gereja waktu itu, tetapi terutama para rasul, saudara. Perjanjian Baru itu kuncinya adalah rasuli. Pengajarannya rasul, penulisnya diakui para rasul, dan surat-surat itu juga
diakui oleh para rasul. Maka saudara, Alkitab 27 kitab perjanjian baru, 39 kitab perjanjian lama yang dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Mari kita cintai 66 kitab ini. Kita hargai, kita baca terus. Ini firman Tuhan, baca. Sekarang Alkitab ada di HP saudara, baca, jangan malas. Ya. Baca saudara, setiap hari baca. Saudara-saudara baca gampang sekali saudara. Dulu Alkitab sulit saudara sekalian. Seluruh Afrika orang Kristen cuma punya berapa Alkitab saudara yang lengkap. Ya. Di China saudara mereka begitu sulit memperoleh Alkitab saudara sekalian. Kadang-kadang kita diberi video klip orang sampai cium-cium Alkitab saudara. Saudara punya Alkitab, baca, setiap hari baca saudara. Alkitab itu untuk kita baca, kita renungkan. Untuk memimpin hidup kita. Yang terakhir saudara, ayat 20 dan ayat 21. Ayat 21 saya tidak bahas. Ayat 20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Yesus adalah sumber dari kitab Wahyu. Dia yang bersaksi. Dia yang memberitahu kepada kita kebenaran-kebenaran dalam kitab ini yang diberitahu kepada Yohanes. Kita nggak tahu Tuhan Yesus datang kapan. Tapi Yohanes menyambut. Ketika Yesus berkata, aku datang segera. Yohanes berkata, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Berarti Yohanes hatinya untuk Tuhan atau untuk dunia? Saudara sudah tahu ya. Saudara yang hatinya untuk dunia tidak berani doa gitu. Saudara yang sedang hidup dalam dosa, yang sedang menikmati dosa, berani nggak ngomong begini? Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saudara bilang, mari Tuhan, monggo. Tidak berani. Kalau saudara hidup dalam dosa, kalau saudara hatinya untuk dunia, kalau saudara malas pelayanan, kalau saudara pikir hanya dirimu sendiri, saudara tidak berani doa seperti Yohanes, Tuhan datang segera. Karena saudara nanti takut ketahuan, nanti malu. Karena Alkitab bilang semua yang tersembunyi akan dibuka. Yang dilakukan dalam kamar akan dinyatakan di atas atap. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca Roma 13. Dan kita tutup PA ini. Dengan Roma pasal ke-13. Ayat 11 sampai 14. Roma 13. Roma 13. Mari kita baca ayat ini untuk menutup PA ini. Hal ini harus kamu lakukan. Ayat 11. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Kristus Yesus, Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yesus segera datang. Bertobat, bangun, jangan terus bermain dalam dosa. Nanti tiba-tiba datang, kata Lukas 21, hari Tuhan tiba kepadamu seperti suatu cerat. Mari kita bersama-sama, saudara sekalian, menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup kudus, dan kita bertemu dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Firman Tuhan kiranya memberkati saudara. PA kita sampai di sini. Saudara jangan lupa minggu depan tema akhir zaman masih dilanjutkan. Hari Tuhan, hari Tuhan, hari Tuhan yang dinubuatkan oleh Yoel akan kita bahas minggu depan. Mari sama-sama saudara foto brosur yang ada di layar, dan brosur akan segera diedarkan. Paling baik saudara subscribe ke akun YouTube GRI Kebonjeruk, atau saudara mengikuti Facebook dan Instagram dari GRI Kebonjeruk dan GRI Semarang. Saudara pasti memperoleh informasi mengenai semua streaming ini. Dan minggu depan 3 hari kita bahas pencurahan Roh Kudus dan akhir zaman menurut kitab Yoel. Memahami rahasia kitab Yoel. Banyak nubuat yang luar biasa di dalam kitab Yoel, saudara. Apa maknanya bagi kita yang hidup di tengah-tengah pandemi ini? Hari Minggu jam 3 ada kelas sekolah minggu untuk anak-anak kita. Mari kita ajak mereka, hamba-hamba Tuhan, berkhotbah dengan baik sekali. Pada hari Minggu ada khotbah yang khusus untuk anak-anak, saudara. Hari Minggu jam 3 sore. Setiap hari Minggu jam 3 sore, saudara sekalian pergi ke akun YouTube dari GRI Semarang. Kalau PA ini adalah akun YouTube dari GRI Kebonjeruk, kalau sekolah minggu ada di akun YouTube dari GRI Semarang. Saudara pergi ke channel YouTube GRI Semarang, saudara ikuti kelas-kelas sekolah minggu setiap hari Minggu sore
jam 3. Mari kita memberikan persembahan syukur kita. Kalau saudara memperoleh berkat selama 3 hari ini atau juga berkat pada hari ini, mari saudara memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan, baik kepada GRI Kebonjeruk maupun kepada GRI Semarang. Saudara berdoa, saudara transfer melalui rekening BCA yang tertera di layar. Saudara bisa foto, saudara bisa juga catat nomor rekening, saudara bisa ambil dari website, dan saudara bisa transfer baik melalui ATM ataupun e-banking. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan hari-hari yang akan datang. Mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan selama 3 hari. Kiranya kami bertumbuh dalam kebenaran, semakin mencintai kebenaran dan semakin mencintai Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus bekerja, dan minggu depan ketika kitab Yoel dibukakan kepada kami tidak ketinggalan, karena kami percaya ada kelimpahan tema pencurahan Roh Kudus dan akhir zaman yang dibahas pada minggu depan. Berkatilah ya Tuhan juga kelas sekolah minggu setiap hari Minggu sore. Terima kasih Tuhan, berkatilah dan terimalah persembahan yang akan kami berikan sebentar lagi, kiranya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.